Selamat siang pemirsa, jumpa lagi bersama saya Rizky Darmansyah dalam Rumah Demokrasi edisi 17 November 2014. Pemirsa, wacana akan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi tidak henti-hentinya menjadi perbincangan di kalangan elit pemerintahan dan juga masyarakat kecil. Pemirsa, kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi ini seakan-akan menjadi berita buruk bagi masyarakat karena akan mempengaruhi berbagai harga barang lainnya di pasaran dan juga yang lebih parahnya lagi akan mempengaruhi harga bahan pokok yang merupakan kebutuhan masyarakat Indonesia. Pemirsa, namun hingga saat ini pemerintah belum memberikan informasi yang jelas terkait kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi ini. Untuk itu, untuk membahas hal ini, kita sudah bersama kami di studio narasumber kami, Pak Aras yang merupakan seorang dosen komunikasi dan pengamat politik. Selamat siang, Pak. Siang. Ya. Pak, sebenarnya apakah kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi ini jadi? Karena ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa ini tidak jadi dan beberapa pihak lainnya juga mengatakan bahwa ini akan jadi. Oke, memang ini masih misterius, jadi atau tidak. Tapi kalau menurut saya bisa mengatakan ini tidak jadi. Tidak jadi. Bisa juga saya mengatakan jadi. Tapi lebih kalau presentasi jadi tidak jadinya. Lebih banyak tidak jadinya. Kenapa? Karena ada beberapa alasan. Pertama, kenaikan harga BBM di pemerintahan yang sekarang tidak beralasan. Oke. Kenapa tidak beralasan? Karena waktu pemerintahan masa lalu, ya, di mana partai penguasa hari ini merupakan oposisi di pemerintahan masa lalu, dalam hal ini pemerintahan dua periode SBY itu selalu membantah kenaikan harga BBM atau selalu tidak setuju dengan kenaikan harga BBM. Yeah. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa hari ini justru berpikiran atau untuk menaikkan? Berpikiran atau punya tujuan tendensi tertentu untuk menaikkan harga BBM ini. Pertanyaan saya yang kedua adalah apa motif dibalik ini semuanya, gitu kan? Oleh karena itu tiada alasan untuk menaikkan harga BBM. Kalaupun menaikkan harga BBM menurut saya itu hanya sebuah trik atau mungkin pencitraan ya, karena bahan mentah kita, minyak mentah kita masih cukup, ya. Nah, banyak hal yang kita harus pelajari dari sudut sumber daya kita, dalam hal ini minyak. Berapa kali saya mengamati, saya melihat diskusi di TV, itu banyak teman-teman mengatakan bahwa kita punya kekuatan bahan mentah. Kita masih punya cadangan yang banyak. Masih banyak cadangan yang memadai. Oleh karena itu sebenarnya tiada alasan untuk menaikkan harga BBM, apalagi hari ini masyarakat sudah digerogoti dengan ekonomi yang susah, gitu kan. Ketika menaikkan harga BBM lagi, ini akan menjadi sesuatu yang masalah besar nanti. Menakutkan. Ya. Oke. Sebenarnya kenaikan tadi seperti Bapak bilang bahwa ini masih antara jadi dan tidak jadi. Sebenarnya momen apa yang ditunggu oleh pemerintah untuk mengumumkan sebenarnya BBM ini jadi atau tidak? Ya, kalau momen sebenarnya tiada momen sebenarnya untuk menaikkan harga BBM. Momen apa yang mereka tunggu? Sementara hari ini masyarakat yang notabene dari Sabang sampai Merauke, ya, parameternya bukan penduduk Jakarta tapi lihat penduduk di daerah pedalaman sana. Daerah pedalaman. Mereka boro-boro bisa beli minyak yang begitu harganya naik sampai 3.000 kenaikan, ya kan? Minyak yang belum naik saja mungkin belum tentu bisa beli. Harga minyak yang hari ini aja mereka belum bisa beli, apalagi nanti dinaikkan harga. Dan otomatis kenaikan harga BBM akan menaikkan semua harga yang lain. 9 bahan pokok itu, ya, sembako itu akan otomatis naik semuanya. Jadi naik harga BBM, otomatis harga-harga yang lain naik. Nah, kalau semuanya naik, berapa lagi bertambah kemiskinan orang yang lapar di Indonesia. Hari ini saja belum naik harga BBM, di Kupang sana, di Nusa Tenggara Timur sana, mereka udah makan buah dari hutan itu. Kenapa? Karena beras, nasi udah semua langka di sana, mahal di sana. Iya, itu masalahnya. Apalagi dengan kenaikan harga BBM. Nah, itu saya pikir, ya. Jadi menurut saya isu ini sebenarnya akan menjadi masalah besar di kemudian hari. Menurut kacamata Bapak, bagaimana Bapak melihat sebenarnya dasar apa sih yang pemerintah gunakan ini untuk kenaikan BBM ini? Ya, yang pakai kacamata kamu bukan saya. Oke, jadi kalau menurut pandangan saya, kenaikan harga BBM, isu ini sebenarnya
tidak perlu ditanggapi oleh masyarakat dulu, ya. Kalaupun ditanggapi adalah memberikan kontribusi pemikiran yang positif buat pemerintah, bahwasanya kita tidak perlu menaikkan harga BBM dulu, kita menata dulu perekonomian rakyat ke depan, karena hari ini banyak hal yang harus dibenahi untuk kepentingan ekonomi kerakyatan. Jadi satu hal sebenarnya yang saya catat dalam kenaikan harga BBM ini, saya masih bertanya sampai hari ini, kenapa? Karena di zamannya pemerintahan masa lalu SBY 2 periode, bahkan dengan periode pemerintahan sebelumnya juga, PDIP yang notabene hari ini sebagai penguasa pemerintahan selalu menolak kenaikan harga BBM itu. Kenapa hari ini justru mereka yang akan menaikkan harga BBM itu? Ada apa? Saya khawatir. Iya, saya khawatir kalau dulu Megawati, PDIP dan semua anggotanya anti kenaikan harga BBM. Nah, kenapa sekarang justru mereka yang menjadi penggerak untuk menaikkan harga BBM? Nah, mereka tidak tahu implikasi. Ini mungkin ilmu bagi partai politik ya. Melalui BINUS TV ini, melalui Rumah Demokrasi ini, belajar berpolitik yang benar. Jadi pertimbangannya adalah bukan kepentingan kita pribadi, kepentingan organisasi atau kepentingan partai politik itu sendiri, tapi kita belajar bagaimana kepentingan rakyat kita selalu mengakomodasi menjadi kepentingan bersama seluruh Indonesia. Ketika harga BBM naik, yang menjadi masalah adalah rakyat itu tidak percaya lagi sama partai politik. Kalau dulu PDIP menjadi oposisi, dalam hal ini kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, mereka selalu atas nama rakyat. Kami atas nama rakyat tidak setuju dengan kenaikan harga BBM. Sekarang atas nama siapa lagi? Jangan sampai masyarakat akan menjadi bosan. Oke, baik, kita akan lanjutkan berbincangan dengan Pak Aras, namun setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami di dalam Rumah Demokrasi. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Aras mengenai tanggapan Bapak yang tadi, Pak. Tanggapan masyarakat ya terkait tanggapan masyarakat terkait kenaikan harga bahan bakar minyak ini. Kan kita lihat banyak pro kontra, bahwa ada masyarakat yang kebanyakan masyarakat kontra dengan wacana kenaikan harga BBM ini. Ya. Setiap kenaikan harga BBM atau kenaikan harga apa saja pasti ada pro kontra. Yang pro adalah ya orang-orang yang punya kepentingan dengan kenaikan harga itu. Nah, orang-orang yang kontra adalah orang-orang yang memang dirugikan di sana. Nah, misalnya gini, masyarakat misalnya, katakan yang hari ini kenaikan harga BBM adalah yang pro adalah partai penguasa, ya kan? Partai penguasa hari ini yaitu PDIP dan beberapa partai koalisinya. Nah, yang merasakan kontra yang mungkin dirugikan adalah masyarakat, karena kenaikan harga BBM selalu mempengaruhi harga-harga yang lain juga naik, gitu masalahnya. Nah, masyarakat, kalau menurut saya, jangan sampai gara-gara kenaikan harga BBM ini, masyarakat menjadi jenuh, menjadi bosan, menjadi tidak percaya lagi. Ujung-ujungnya kecewa sama pemerintah. Sebenarnya udah kecewa mereka ketika menaikkan harga BBM itu. Isu itu sebenarnya udah indikasi kekecewaan mereka. Apalagi nanti jadi dinaikkan, otomatis kecewa. Nah, ketika masyarakat kecewa, lalu mereka mau percaya siapa lagi? Partai ini adalah PDIP misalnya dulu adalah partai yang sangat tidak setuju dengan kenaikan harga BBM. Nah, sekarang adalah mereka orang-orang yang akan mengusungkan kenaikan harga BBM, menjadi mereka lah sebagai otaknya. Nah, masyarakat sekarang percaya sama partai siapa lagi? Ingat, PDIP menjadi pemenang pemilu nomor 1 di pemilu 2014 ini karena mereka selalu mengatasnamakan kepentingan rakyat di masa lalu itu. Nah, hari ini kalau masyarakat kecewa lagi, lalu partai apa lagi yang mau dipercaya? Jangan sampai di suatu saat, ini bukan hal yang tidak mustahil ya, sesuatu yang akan menjadi kenyataan bahwa rakyat itu akan meninggalkan partai politik. Kalau rakyat meninggalkan partai politik gara-gara tidak percaya lagi alias kecewa dengan partai politik, lalu siapa yang memilih mereka?
Siapa yang memilih mereka? Jangan sampai masyarakat masa bodoh dengan partai politik, masyarakat masa bodoh dengan urusan-urusan. Menjadi apatis gitu ya? Iya, menjadi apatis. Tidak simpatis lagi, menjadi apatis mereka. Ini akan harus dijaga oleh pemerintah, termasuk partai politik semuanya. Saya kira itu. Sebenarnya apakah yang menjadi ukuran atau takaran bagi pemerintah bahwa seharusnya BBM ini dinaikkan atau seharusnya BBM ini belum harus dinaikkan? Takaran seperti apa atau ukuran seperti apa yang harus diperhitungkan oleh pemerintah? Iya, kalau berbicara takaran saya bukan matematis ya, karena ini adalah perhitungan orang-orang yang paham akan sistematika atau perhitungan kenaikan harga BBM. Tetapi kalau orang menurut saya sebagai masyarakat yang memahami bahwa masyarakat sangat dirugikan, saya berangkat dari paradigma kehidupan sosial masyarakat bahwa terlepas dari hitung-hitungan kenaikan sekian persen dan bagaimana kalkulasi perhitungan kenaikan harga BBM itu, terlepas dari itu, masyarakat tidak mau tahu itu. Saya berada di posisi mereka, saya berada di posisi masyarakat, bahwasanya gimana pun hitungan pemerintah, tetap saja rakyat itu harus diutamakan. Harus diutamakan, dan ketika harga BBM naik, dirugikan. Oleh karena itu, saran saya pada pemerintah adalah orientasi apapun kebijakannya, orientasinya dalam kepentingan rakyat. Mengacu pada rakyat. Kalau masalah takaran, saya pernah lihat beberapa diskusi di televisi. Sebagian teman-teman pengamat mengatakan bahwa yang memang tahu akan masalah perminyakan, bahan baku, bahan mentah minyak kita itu masih cukup sebenarnya. Ya. Oleh karena itu tiada alasan untuk menaikkan harga BBM itu, karena kita masih punya persiapan, punya persediaan untuk bahan bakar minyak. Iya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita hari ini. Masyarakat juga bertanya-tanya, apa jadi menaikkan harga BBM? Kalau jadi, apa alasan pemerintah sampai menaikkan harga BBM, apalagi sampai 3.000? Tidak ada urgensi tertentu. Nggak ada. Kok tiba-tiba menaikkan harga BBM apa? Apa masalahnya? Tidak, kita krisis moneter udah lewat gitu kan? Bahkan walaupun sampai hari ini kita masih punya utang luar negeri, tapi setidaknya kan rakyat hari ini udah merasa nyaman dengan harga yang sekarang walaupun masih tinggi. Nah, apalagi mau dinaikkan dinaikkan lagi itu kan masalah besar bagi rakyat. Ya. Jadi kita lihat juga harga minyak dunia ini turun menjadi $80 per barel. Sebenarnya haruskah menjadi pertimbangan pemerintah? Seharusnya kalau harga minyak dunia turun, sebaiknya tidak terjadi kenaikan BBM. Iya, saya setuju itu. Jadi harga minyak dunia kan turun $80 per barel kan. Kalau turun, ngapain kita naikin harga BBM kan itu? Jadi di sana logikanya. Jadi masyarakat itu sekarang udah pada pintar semuanya menilai, bisa mengetahui seluk-beluk masalah perminyakan. Ketika pemerintah menaikkan harga BBM, masyarakat semua bertanya, apa alasannya? Apa alasannya menaikkan harga BBM? Padahal mereka tahu kenaikan harga BBM memicu semua harga-harga yang lain yang notabene sangat punya potensi untuk menciptakan konflik sosial, setidaknya konflik batin, masyarakat tidak nyaman, gitu kan, dengan pokoknya emosi akan menambah orang-orang yang punya kebutuhan yang tidak tercukupi. Ujungnya pengaruh pada tingkat kriminalitas. Jangan tinggi. Sampai ini akan meningkatkan kriminalitas karena pola pikir, emosi dan stres orang terhadap ini, gitu kan, karena kebutuhan naik itu otomatis kan mau tidak mau kan harus mencukupi kebutuhan mereka. Itu. Nah, kalau tidak tercukupi, jangan sampai memicu emosional seseorang untuk berbuat yang tidak kita inginkan gitu. Ini masalah. Ya. Tadi kan harga sembako 9 bahan pokok tadi akan naik. Padahal ini harga BBM kita belum tahu kapan mau naik. Harganya mau naik berapa kita belum tahu. Tapi sekarang kita lihat di pasaran bahwa para penjual di pasaran sudah mulai menaikkan harga-harga bahan sembako mereka. Ini bagaimana tanggapannya, Pak? Oke, kalau ini sebenarnya yang bertanggung jawab pemerintah. Ketika mereka mengisukan kenaikan harga BBM, sebelum naik harga BBM jatuh palu naik harga BBM, baru isu, mereka harus turun ke pasar. Pemerintah itu harus turun ke pasar-pasar melihat perkembangan harga. Jangan sampai baru isu di pasar sudah menaikkan harga. Yang merasakan dampaknya ini kan masyarakat yang belanja, masyarakat konsumer kan. Nah,
pemerintah harus memantau harga itu karena hari ini pasar itu semau-maunya menaikkan harga. Nah, siapa yang mengontrol mereka? Kalau bukan pemerintah. Pemerintah setempat di Pemda sampai kepada pelosok desa sana. Artinya gini, pemerintah tidak bisa lepas tangan dengan isu yang diberikan, yang disampaikan kepada rakyat dan tidak dikawal. Sama halnya buat aturan, tapi aturan itu tidak dikawal sampai tidak ada pengawasan. Tidak ada pengawasan. Oleh karena itu banyak kan kebablasan. Ya, banyak kebablasan. Sama dengan peraturan pemerintah buat undang-undang, tapi pada akhirnya undang-undang itu tidak dikawal, tidak disosialisasikan, masyarakat tidak tahu kalau melanggar. Nah, kenapa? Karena sosialisasi hukum, komunikasi hukum gitu. Komunikasi hukum, sosialisasi hukum itu kurang. Oke. Sama dengan jangankan hukum, informasi seperti yang sifatnya kecil yang baru isu saja tidak dikawal. Kan repot. Nah, itu masalahnya. Ini BBM bersubsidi kalau memangnya nanti jadi dihilangkan, berarti ini akan beralih kemana, Pak? Tentunya ada pengalihan subsidi. Tentunya ini akan kemana? Ya, ini kalau pengalihan subsidi ya jangan tidak tepat sasaran. Iya, jangan sampai pengalihan subsidi tidak tepat sasaran, yang pada akhirnya juga yang merugikan adalah rakyat itu sendiri. Ya, kita berharap bahwa tepat sasaran pengalihannya, kemudian harapan saya sih tidak merugikan masyarakat atau rakyat secara keseluruhan. Apapun pengalihan itu sepanjang tidak merugikan rakyat, ya saya secara pribadi setuju aja. Tapi kalau pengalihan itu justru merugikan rakyat dan membuat masyarakat resah dengan pengalihan itu yang harus dipahami oleh pemerintah. Ya. Jadi menurut Bapak, apakah ini sebenarnya memang seharusnya dinaikkan atau tidak BBM ini? Kalau saya pribadi dan sekaligus mewakili rakyat Indonesia keseluruhan sebenarnya. Sebagai rakyat Indonesia. Ya, mereka tidak sangat dengan sangat mereka mengatakan tidak setuju. Mereka tidak ingin kenaikan harga BBM. Hari ini aja udah tinggi harganya BBM itu. Ya kan, bensin berapa per liternya. Masyarakat sangat tidak mengharapkan itu. Kalaupun ini terjadi kenaikan harga BBM, ya saya khawatir akan menjadi rusuh di mana-mana. Karena lihat saja di zaman pemerintahan masa lalu, ketika harga BBM naik, demo di mana-mana, anarkis di mana-mana, sehingga menimbulkan kondusivitas Indonesia terganggu. Nah, kalau udah terganggu kenyamanan, lalu apa yang kita harapkan dari kehidupan ini? Hidup ini adalah butuh kenyamanan. Nah, menjadi isu yang sangat krusial adalah ketika harga BBM naik, kemudian isu ini menjadi suatu kenyataan, ya. Kita lihat saja diskusi hari ini mungkin akan terjawab ketika kenaikan harga BBM, akan rusuh di mana-mana, akan kacau di mana-mana karena ini merupakan rakyat, kekecewaan rakyat akan di seluruh Indonesia akan terjadi melalui demonstrasi. Jangan sampai terjadi itu. Saya secara pribadi tidak mau terulang peristiwa masa lalu, demo di mana-mana, rusuh di mana-mana, bahkan menelan korban. Jangan sampai terjadi itu. Kita lihat juga jangka waktu kenaikan harga BBM sebelumnya sama BBM yang direncanakan akan naik agak dekat ya, Pak. Itu ada permasalahan. Kayak jaraknya terkesan lebih agak dekat rentan waktunya. Yang BBM sebelumnya menjadi 6.500, sekarang direncanakan untuk naik kembali. Iya, sekarang kan 6.500 ya. Rencananya mau naik 3.000 saya dengar. 3.000 itu bukan angka yang kecil. Nah, oleh karena itu kalau di zaman dulu kenaikan harga BBM itu paling kenaikannya 500, 1.000. Nah, sekarang 3.000. Masyarakat bertanya-tanya, ada apa dengan negara ini? Ada apa dengan negara ini sampai segitunya, sampai kenaikan harga BBM begitu sebanyak itu, begitu signifikan perbedaannya. Nah, inilah ketika masyarakat bertanya-tanya tidak mendapatkan jawaban yang pasti, kan bawaannya pasti mereka emosi, demo, apalagi mahasiswa baru isu saja udah demo di mana-mana, udah jalan, apalagi nanti benar-benar naik harga BBM ini. Saya secara pribadi sebenarnya, ya harapan saya masyarakat mereka mempertimbangkan dulu sebelum mereka menjatuhkan jatuh palu ya terkait kenaikan harga BBM ini, dipertimbangkan dulu matang-matang, jangan sampai kita menyesal di kemudian hari, karena penyesalan di kemudian hari tidak gunanya. Jika kita lihat pengaruhnya, apakah ini akan mempengaruhi kondisi
rupiah terhadap dolar. Kenaikan harga BBM. Ya, kenaikan harga BBM. Pak, namun kita tunggu jawab nanti. Kita akan saksikan dulu pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa tetap bersama kami dalam Rumah Demokrasi. Kita akan melanjutkan perbincangan kita pada siang hari ini. Tadi di awal kita sudah membahas bahwa Bapak sedikit merasa aneh bahwa karena kita tahu bahwa Megawati merupakan partai yang mengusung Joko Widodo sebelumnya di periode-periode sebelumnya selalu menolak anti kenaikan BBM. Namun di ini malah dia mengusulkan akan kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Iya, ini juga menjadi pertanyaan saya sebenarnya. Kenapa di masa lalu pemerintahan sebelumnya dia menjadi anti kenaikan harga BBM, sekarang malah pro, malah menjadi partai ini yang mendukung kenaikan penguasa, justru mendukung kenaikan harga BBM, justru bahkan mereka yang berpikiran atau berinisiatif untuk menaikkan harga BBM. Ya. Nah, ini kalau menurut saya ini menjadi persoalan besar. Persoalan ini adalah persoalan konsekuensinya akan berdampak kepada partai-partai politik Indonesia, bukan hanya kepada PDIP. Maksudnya adalah analisan seperti ini. Ketika PDIP di masa lalu menjadi partai yang selalu menantang kenaikan harga BBM dan alasan untuk kepentingan rakyat tidak sepakat, tidak setuju dengan kenaikan harga BBM, tapi hari ini menaikkan harga BBM, khawatirnya rakyat akan kecewa. Yang tadinya percaya kepada PDIP yang notabene menantang kenaikan harga BBM demi kepentingan rakyat. Yang tadinya ada di pihak rakyat. Iya, tapi sekarang justru menaikkan harga BBM. Lalu dia di pihak mana? Ya. Rakyat akan merasa, lah partai siapa lagi yang kita mau percaya nih? Nah, kalau udah rakyat tidak percaya lagi kepada partai politik, lalu mereka ada di DPR, mereka jadi eksekutif, jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati, wali kota, jadi anggota DPR, ya, yang pilih mereka kan rakyat. Kalau rakyat tidak percaya sama partai politik, masa bodoh, ya, karena rakyat berpikir bahwa apa untungnya saya pilih mereka? Toh mereka juga tidak memperjuangkan kepentingan rakyat, ya kan? Jangan sampai masyarakat masa bodoh dan berpikir acuh tak acuh dengan partai politik. Jangan sampai terjadi itu. Hal ini akan menjadi sesuatu yang mungkin di kemudian hari kalau memang mereka tidak mampu mengakomodasi, tidak mampu mengagregasi, tidak mampu mengartikulasikan keluhan-keluhan rakyat atau aspirasi politik masyarakat. Karena mereka selalu mementingkan kepentingan organisasi. Buktinya gini, anggota DPR atau ketika rapat di DPR sana, di DPR ya, selalu atas nama partai politik. Bukan rakyat, atas nama partai politik. Padahal mereka udah tahu lembaga itu Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat bukan Dewan Utusan Perwakilan dari Partai. Iya, mereka ada di sana karena rakyat kan. Ya. Oleh karena itu, semestinya apapun yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, apapun yang mereka putuskan harus untuk kepentingan rakyat. Kalau mereka selalu acung tangan, saya dari partai ini, saya merasa aneh nontonnya di televisi itu ketika mereka di syuting, saya atas dari partai ini. Bukan, ketika Anda di DPR, Anda adalah dari rakyat gitu. Kalau atas nama partai, yang dibawa adalah kepentingan partai politik, bukan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, jangan sampai ini menjadi pelajaran. Ini program acara bagus, Rumah Demokrasi, rumah di mana tempat belajar berpolitik bagi anggota DPR. Ya, artinya apa? Jangan sampai rakyat meninggalkan partai politik. Jangan sampai terjadi itu, supaya mereka tidak ditinggalkan oleh rakyat. Apapun yang mereka lakukan harus based on society, harus berdasarkan kepentingan rakyat. Bagaimana mengagregasi aspirasi politik masyarakat. Kemudian bagaimana mengartikulasikannya, ya, yang kemudian setelah diartikulasikan mereka sosialisasikan, ini loh buat rakyat, inilah kebijakan yang orientasinya untuk kepentingan rakyat. Nah, itu ya, yang menjadi masalah terkait kenaikan harga BBM yang tadinya Megawati atau PDIP dengan partainya selalu anti dengan kenaikan BBM sekarang menjadi inisiatornya.
Oke, kita lihat bahwa wacana ini juga mempengaruhi suasana di daerah-daerah. Sudah banyak yang melakukan demonstrasi, melakukan protes-protes. Apakah ini akan mempengaruhi pemerintah nih akan menaikkan harga BBM atau tidak? Pasti. Ketika rakyat udah resah dengan isu kenaikan harga BBM, bahkan nanti kalau misalnya ini jadi, itu pasti menciptakan suasana yang tidak nyaman. Ada respon dari masyarakat. Iya, karena ini reaksi masyarakat nanti luar biasa. Apalagi kenaikan harga BBM ini sangat tinggi kan, perbedaannya, signifikansinya luar biasa. Yang tadinya biasanya di masa lalu itu kenaikan harga BBM 500, 1000. Nah, sekarang misalnya tiba-tiba naik 3.500 atau 3.000, itu kan luar biasa perbedaannya. Sangat jauh. Hari ini saja, ya jangan kita ukur di Jakarta ya. Di daerah timur sana misalnya, di Ambon, di Papua, di Irian Jaya, itu 1 liter aja udah berapa? 25.000, 35.000 per liternya. Kalau naik harga BBM lalu berapa 1 liter? 50.000 di sana. Oleh karena itu kehidupan di sana, coba pemerintah lihatlah kehidupan di luar daerah sana yang begitu miris ya, luar biasa menyedihkan. Pemerintah semestinya tidak hanya duduk di belakang mejanya yang begitu mahal, tapi kelililah di mana daerah-daerah mereka, termasuk anggota DPR di mana dia dipilih dapilnya, anggota DPD difungsikan, Dewan Perwakilan Daerah mewakili daerah masing-masing, diperjuangkan seperti apa kesejahteraannya, karena tujuannya mereka ada di situ adalah untuk kesejahteraan rakyat. Saya kira itu. Kita bicara Partai Hanura memberi tanggapan bahwa pemerintah yang baru ini mengusulkan wacana kenaikan BBM karena ini merupakan kegagalan pemerintahan sebelumnya, Pak. Bagaimana Bapak melihat ini? Oke, ya ini sebenarnya bahasa yang tidak dewasa ya. Kalau menurut saya tidak bisa menyalahkan pemerintahan masa lalu. Kalau menurut saya adalah sebagai pembelajaran, sebagai pelajar pemerintahan hari ini bahwa ternyata pemerintahan masa lalu ini kelemahannya sampai kehidupan ekonomi seperti ini. Nah, pemerintahan yang hari ini tidak untuk menyalahkan pemerintahan masa lalu atau sebelumnya, tapi mereka berusaha untuk memperbaikinya. Kenapa? Ada proses pembelajaran di sana. Mereka belajar dari pengalaman masa lalu yang mungkin gagal. Seharusnya mereka bisa belajar dari situ, bukan? Iya, belajar dari kegagalan, belajar dari hal-hal yang sifatnya tadi dirasakan seperti yang mereka katakan bahwa tadi Hanura mengatakan ini kegagalan masa lalu. Oke lah. Ya. Tapi bukan untuk disalahkan, tapi dijadikan sebagai pengalaman yang berharga untuk memperbaiki pemerintahan ke depan seperti apa idealnya, yang kemudian bisa mendatangkan sesuatu yang bermanfaat bagi pemerintah Indonesia ke depannya. Tidak sekedar menyalahkan. Saya pikir kalau menyalahkan itu bukan bahasanya dewasa, justru menimbulkan masalah ya. Oleh karena itu jangan menyalahkan orang lain, tapi berusaha memperbaiki seperti apa yang standarnya, seperti apa yang diharapkan, yang kemudian akan menjadi proses pembelajaran secara kontinu. Pemerintah berangkat dari pengalaman-pengalaman yang sudah lewat, yang mungkin diklaim gagal atau seperti apa, yang jelasnya jadikan ini sebagai pengalaman yang berharga untuk kemudian memperbaiki pemerintahan ke depan. Ya. Dualisme kepemimpinan juga menjadi isu yang terus dibicarakan di media akhir-akhir ini. Apakah dualisme kepemimpinan itu menjadi pengaruh pemerintah sehingga ingin menaikkan harga BBM? Apakah ada? Ya, kalau masalah kenaikan harga BBM dikaitkan dengan dualisme sebenarnya kalau menurut saya tidak ada hubungannya sebenarnya, tidak ada hubungannya. Cuman yang dualisme ini adalah hanya persoalan kepemimpinan politik, ya, persoalan politik yang ya luar biasa dinamisnya, karena di dalam banyak yang memang pandangan-pandangan yang berbeda antara dua kubu. Ya, kubu yang satu adalah ingin melanggengkan kekuasaannya, yang kubu yang satu juga ingin memperjuangkan kekuasaannya. Nah, tapi yang menjadi bahan analisis kita adalah ketika dualisme itu terjadi, ya, ketika dualisme itu terjadi, sebenarnya tidak untuk melestarikan pandangan yang berbeda itu, ya, atau membawanya sampai berlarut-larut, tapi dijadikan sebagai ini poinnya yang harus kita perbedaan ini poinnya yang harus kita ambil, yang manfaatnya menambah pembenaran. Iya,
Yang kemudian yang satunya adalah saling mengisi. Apa maksudnya saling mengisi? Ketika pemerintahan Jokowi JK di dalamnya ada dualisme, ada koalisi Merah Putih, ada koalisi Indonesia Hebat. Nah, di dalamnya yang lebih banyak adalah seperti di anggota di DPR sana, yang paling banyak anggotanya kan koalisi Merah Putih. Kenapa? Karena dia koalisinya banyak. Sementara koalisi Indonesia Hebat kan partai polnya sedikit, otomatis di parlemen juga sedikit, sehingga mempengaruhi ketika musyawarah-musyawarah yang terjadi di sana, ya, karena mereka suara terbanyak. Oleh karena itu, positifnya adalah jadikanlah ini sebagai mitra yang selalu mengontrol kebijakan. Karena mereka menjadi oposisi kita, oposisi partai, misalnya oposisi pemerintahan misalnya. Jangan jadikan sesuatu yang negatif, tapi jadikanlah itu sebagai momen untuk menjadikan alat kontrol bagi pemerintahan. Apapun kebijakan selalu dikontrol oleh koalisi Merah Putih misalnya. Jangan dijadikan itu terus perbedaan yang kemudian melahirkan konflik. Bukan di sana. Tapi ambillah positifnya bahwa mereka adalah sebagai mitra yang selalu mengontrol pemerintahan. Oke. Pemirsa, kita akan lanjutkan pembicaraan kita, namun setelah pariwara berikut ini. Tetap di Rumah Demokrasi. Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami dalam Rumah Demokrasi. Kita lanjutkan perbincangan kita pada siang hari ini bersama Pak Aris. Ya Pak, ada muncul isu bahwa kenaikan harga BBM ini merupakan sebuah pengalihan isu karena Jokowi JK dianggap waktu pemilihan 2014, pemilu 2014 melakukan kecurangan. Bagaimana tanggapan Bapak? Kalau menurut saya sih bukan pengalihan. Kenaikan harga BBM tidak bisa dimanipulasi atau dimainkan dengan cara-cara misalnya mengalihkan isu-isu yang ada, termasuk masalah kecurangan pemilu. Sebenarnya bukan di sana, karena ini sangat riskan. Menaikkan harga BBM itu sama halnya siap menerima konsekuensi kekecewaan rakyat. Jadi kalau hanya sekedar mengalihkan isu, saya pikir tidak ilmiah lah alasannya. Jadi menurut saya tidak. Bukan isu pengalihan. Oke. Menurut Bapak, nantinya jika harga BBM ini jadi naik, apa hal-hal positif dan juga hal-hal negatif yang bisa kita ambil dari kenaikan harga BBM tersebut? Kalau kenaikan harga BBM sebenarnya yang diambil yang diterima banyak, bukan positifnya, banyak negatif sebenarnya. Ya, negatifnya adalah masyarakat, karena kan ini orientasinya rakyat. Kalau kita misalnya ekonominya high income, ekonominya pendapatannya tinggi, sebenarnya nggak ngaruh. Kayak misalnya para pejabat itu nggak ngaruh mereka, nggak naik juga nggak ngaruh. Kalaupun naik juga mereka tetap, apalagi anggota DPR punya tunjangan transportasi, naik harga BBM mereka juga transportnya naik. Mereka nggak pikirin sebenarnya. Iya, yang menjadi masalah ini kan rakyat. Rakyat hari ini saja mereka udah merasakan ekonomi yang begitu susah, apalagi kenaikan harga BBM itu terjadi. Saya kasih contoh tadi misalnya. Masyarakat kita nggak tahu seperti apa kehidupan masyarakat di daerah sana, di Kalimantan, di kemudian daerah Sulawesi, Ambon, Papua sana, NTT, ya. Di Nusa Tenggara Timur itu ada saudara saya yang tugas di sana. Melihat dengan mata kepala sendiri, rakyat itu bukan makan beras, makan buah yang dari hutan itu, yang orang kalau kebanyakan makan bisa mabuk itu. Saya ada kandungan. Iya, ada kandungan racunnya. Dan itu ada, nanti terjadi. Nah, kalau misalnya harga BBM lagi naik, berapa lagi yang akan menciptakan kemiskinan di negara ini? Pemerintah sebenarnya harus bertanggung jawab mengakomodasi kebutuhan rakyat, bukan untuk memberatkan rakyat. Lalu untuk apa pemerintah ada kalau hanya keberadaannya untuk memberatkan kehidupan rakyat? Pemerintah adalah untuk melayani. Pemerintah itu pelayan rakyat, melayani rakyat supaya rakyat itu bisa sejahtera, bisa nyaman. Itu masalahnya. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah pemerintahan itu sudah melakukan itu? Sampai hari ini belum terjadi itu. Oleh inilah yang di konsep yang saya ajukan adalah government based on society. Pemerintahan berbasis kerakyatan. Jadi bagaimana pemerintah melakukan aktivitasnya
kegiatannya, bahkan sampai pada peraturannya, orientasinya adalah untuk kepentingan rakyat. Ini yang harus dikejar oleh rakyat, oleh pemerintah, supaya mereka merasa supaya rakyat merasa bahwa pemerintah itu dekat dengan rakyat. Itu. Berarti jika dilihat dampak positifnya hanya bagi elit-elit tersebut. Kalangan elit. Iya. Kalau kalangan masyarakat bawah tidak akan pernah dapatkan itu. Oke. Lalu kebijakan atau solusi apa sebenarnya yang harus pemerintah berikan dalam menangani kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi ini, Pak? Solusi ya, kebijakan pemerintah atau solusi yang harus diberikan adalah, solusinya kalau menurut saya jangan naikkan harga BBM. Selesai. Jangan naikkan harga BBM, perbaiki kehidupan rakyat yang masih banyak di bawah garis kemiskinan. Nah, itu baru kita berpikir ke yang lain-lain, karena orientasi kita hari ini adalah, orientasi pemerintah hari ini harus perhatikan adalah bagaimana mensejahterakan rakyatnya. Kemudian bagaimana rakyat bisa hidup layak seperti negara lain. Satu hal yang sangat miris sebenarnya, TKI, ya, tenaga kerja Indonesia semakin banyak ke luar negeri. Apakah ini yang harus dibangun oleh pemerintah? Kalau saya pribadi, sebagai pemerintah misalnya, saya tidak pernah bangga kalau rakyat saya menjadi TKI, menjadi budak di negara lain. Kenapa negara tidak berpikir bahwa kalau bisa TKI tenaga kerja dari negara lain yang datang di Indonesia? Artinya apa? Berarti Indonesia banyak pekerjaan dong. Semakin banyak TKI, semakin banyak tenaga kerja Indonesia yang berangkat ke luar negeri. Itu indikasinya, itu indikatornya adalah bahwa Indonesia itu masih tidak punya pekerjaan, masih minim lapangan pekerjaan, sehingga orang bisa pergi kemana-mana, bisa keluar negeri, menjajakan diri, bahkan menjadi pekerja yang hina atau apa, kita nggak tahu seperti apa di sana mereka. Dan bahkan di sana disiksa sampai mati. Iya, sampai mati. Pulang ini kan tanpa nyawa. Pemerintah apa nggak malu melihat warga negaranya menjadi TKI, menjadi terhina darah orang, disiksa, bahkan dibunuh. Nah, ini kan tanggung jawab pemerintah yang harus memang melindungi warga negaranya. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi kita balik lagi ke depan tadi bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi ini selalu dikait-kaitkan dengan Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat. Bagaimana ini, Pak? Nggak ada hubungannya sebenarnya. Ya kalau Kartu Indonesia, karena dibilang dialihkan ke situ, Pak. Kalau menurut saya nggak masuk akal sebenarnya, karena apa hubungan? Ada hubungannya, tapi kan orang nggak mau tahu itu. Kalau memang dikasih Kartu Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, ya bukan mengalihkan anggaran dari subsidi BBM lah. Artinya pemerintah harus mencari anggaran lain sesuai janjinya waktu kampanye politik kan, kampanye menjadi presiden. Tidak hanya untuk itu namanya dari rakyat lagi. BBM kan yang memakai BBM kan rakyat belanja. Kemudian uang mereka dibalikin lagi di Kartu Sehat tadi gitu. Jadi berarti ini hanya cara-cara pemerintah aja, biar kelihatannya bahwa pemerintah peduli masyarakat. Kalau menurut saya menjadi sangat menyulitkan dan sangat jangan sampai membohongi rakyat, itu aja. Jadi seolah-olah ini dari pemerintah, padahal dari rakyat sendiri. Karena udah menaikkan harga BBM, kemudian harga subsidi BBM itu lagi dikembalikan lagi ke rakyat dengan nama Kartu Indonesia Sehat atau Kartu Indonesia Pintar itu. Indonesia pintar tanpa kartu itu. Ya baik, Pak. Harapan Bapak nih, harapan Bapak terhadap wacana kenaikan BBM ini. Dan apakah menurut Bapak ini nanti naik atau tidak naik nih? Oke. Ya pertanyaan yang cerdas ya. Kenaikan harga BBM menurut saya, harapan saya sih tidak usah naik. Kasihan rakyat. Kemudian kalau ditanya apakah naik harganya atau tidak, iya, naik harga BBM atau tidak. Kalau saya jawabnya secara rasional aja, ya, melihat dengan latar belakang bahwa partai ini adalah partai yang selalu menentang kenaikan harga BBM. Hari ini mereka mengisukan ini menaikkan harga BBM. Kalau menurut saya pertimbangan politis itu, analisa politik ini, menurut saya tidak naik. Kenapa? Karena saya berangkat dari pengalaman masa lalu bahwa PDIP, pemerintahan hari ini, dan sebagai partai penguasa pemerintah hari ini,
tidak mungkin menaikkan harga BBM ini karena pertimbangannya mereka akan akan dituntut oleh rakyat. Kenapa dulu membantah kenaikan harga BBM atas nama kami? Sekarang menaikkan harga BBM apa alasannya? Konsistensinya juga akan dilihat. Nah, mana konsistensinya? Mana tidak menentu tidak teguh pendirian gitu kan, pemerintah tidak teguh pendirian. Jadi jangan sampai masyarakat juga kecewa. Nah, kalau menurut saya kenapa tidak naik harga BBM ini? Kalau menurut saya ini adalah politik pencitraan. Artinya diisukan naik harga BBM tapi kemudian tidak naik. Kalau tidak naik, pasti rakyat menjadi tambah simpati dengan pemerintahan hari ini. Ya kan? Jika mungkin benar-benar naik nih Pak, kira-kira apa itu yang membuat faktornya? Kalau benar-benar naik? Jika benar-benar BBM ini akan dinaikkan? Ya kalau benar-benar naik ya berarti mereka tidak memikirkan kepentingan rakyat. Ya, dan mereka tidak mempertimbangkan konsekuensinya nanti, dampaknya seperti apa, karena reaksi masyarakat itu akan menjadi besar pula nanti. Jangan sampai gara-gara kenaikan harga BBM kehidupan masyarakat menjadi tidak nyaman karena bisa demo di mana-mana, bisa konflik di mana-mana, bisa rusuh di mana-mana. Jangan sampai itu terjadi. Dan saya pikir Jokowi sebagai presiden hari ini memang harus mempertimbangkan ini matang-matang. Jangan sampai diklaim sebagai pemerintahan yang tidak bertanggung jawab, yang tidak konsisten, yang tidak ingat janji-janjinya. Karena janjinya dulu waktu menjadi presiden kan tidak ada isu kenaikan harga BBM. Bahkan masyarakat terkesan bahwa PDIP adalah selalu partai yang selalu mau membantah kenaikan harga BBM. Saya kira itu. Oke, kita akan lihat nanti apakah pendapat Pak Aris benar bahwa BBM tidak akan naik. Oke, pada intinya pemerintah harus benar-benar memastikan bahwa kenaikan BBM ini benar-benar berdasarkan dan akan memberi dampak yang baik bagi rakyat, bukan malah memberi dampak yang buruk bagi masyarakat Indonesia. Baik, sekian Rumah Demokrasi hari ini. Terima kasih Pak Aris. Kita akan jumpa di Rumah Demokrasi edisi selanjutnya.